Kirim surat ke Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum. Lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden baru proses ke DPR. Oh iya, kita tunggu. Ini tadi kami dengan Pak Dirjen AHU. Kemudian juga yang sangat penting kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang. Kalau kami dalam kesempatan pertama kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia. Nah, ini kami. Artinya proses naturalisasi ini masih akan terus berlanjut, Bang Arya? Nah ini saya jelasin nih, serius nih. Kita butuh 150 pemain timnas. Bukan naturalisasi ya, 150 pemain timnas. Dari usia 15 sampai usia senior. Sosok dua pemain keturunan berlabel 900 miliar calon naturalisasi timnas Indonesia, disiapkan tampil di ronde 4 Piala Dunia. Perjalanan timnas Indonesia menuju panggung besar dunia kian menarik perhatian. Setelah sukses melewati babak-babak sebelumnya dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan, kini cerita semakin gemuruh ketika isu besar menyeruak, dua penyerang keturunan Eropa dengan nilai pasar fantastis dikabarkan siap bergabung. Nama Erling Haaland yang kini menjadi salah satu striker paling ditakuti di dunia, serta Joel Piroe, penyerang muda tajam yang tampil konsisten di kompetisi Eropa, disebut sebagai calon naturalisasi dengan label harga total mencapai 900 miliar rupiah. Kabar ini langsung menyedot perhatian publik sepak bola tanah air, bukan hanya karena reputasi keduanya, tetapi juga karena momen kedatangan mereka bertepatan dengan persiapan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan berhadapan dengan lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak, sehingga tambahan tenaga kelas dunia jelas menjadi aset berharga. Nama Haaland sudah identik dengan gol. Di usia muda, ia telah memecahkan banyak rekor, dari torehan hat-trick di Premier League, gol demi gol di Liga Champions, hingga penghargaan individu bergengsi. Kehadirannya dianggap sebagai fenomena sepak bola modern, karena bukan hanya punya kekuatan fisik luar biasa, tetapi juga insting mencetak gol yang jarang dimiliki pemain lain. Di balik ketenarannya, cerita mengenai jejak darah keturunan yang menghubungkannya dengan Indonesia menjadi topik menarik. Spekulasi ini berkembang ketika federasi mulai membuka pintu lebih lebar bagi pemain keturunan, apalagi langkah-langkah administrasi naturalisasi sudah sering dilakukan terhadap sejumlah pemain berdarah Belanda, Jerman, maupun Belgia. Nama Haaland mencuat karena disebut memiliki garis keluarga jauh yang bisa dihubungkan dengan Nusantara. Jika benar-benar berseragam Garuda, maka nilai strategis yang dibawa Haaland bukan main-main. Bayangkan saja, Indonesia akan memiliki striker yang nilainya saja di pasar transfer mencapai ratusan juta euro, atau hampir setara 800 miliar rupiah. Keberadaannya akan langsung mengubah citra timnas, dari yang sebelumnya dipandang sebagai tim kuda hitam Asia Tenggara, menjadi lawan serius bagi tim besar Asia. Di sisi lain, ada Joel Piroe, penyerang muda asal Belanda yang dalam beberapa musim terakhir tampil gemilang di klub-klub Eropa. Piroe dikenal sebagai tipikal penyerang modern, mampu bermain sebagai target man, tapi juga luas bergerak melebar untuk membuka ruang. Akurasi tendangannya tajam, sementara visinya dalam membaca peluang tak kalah dari penyerang senior. Piroe sendiri disebut memiliki keterkaitan darah dengan Indonesia melalui jalur keluarga. Meski namanya tidak sebesar Haaland, tetapi Piroe membawa sesuatu yang lebih realistis untuk dimasukkan ke dalam skuad Garuda. Nilai pasarnya ditaksir mencapai 100 miliar rupiah, dan jika dihitung bersama Haaland, total label keduanya bisa menembus 900 miliar rupiah. Angka fantastis untuk sebuah tim nasional Asia Tenggara yang selama ini sering dianggap underdog. Kehadiran dua pemain keturunan berlabel mahal ini bukan hanya menambah kekuatan di lapangan, tetapi juga memberikan efek psikologis besar. Bagi pemain lokal, bermain satu tim dengan sosok kelas dunia seperti Haaland adalah motivasi luar biasa. Mereka bisa belajar langsung dari cara Haaland memposisikan diri, menjaga stamina, hingga mengatur mental bertanding di level tertinggi. Bagi lawan,
kabar ini bisa menghadirkan tekanan tersendiri. Bayangkan Irak dan Arab Saudi yang sebelumnya mungkin menganggap Indonesia lawan mudah, tiba-tiba harus bersiap menghadapi Haaland yang sudah terbiasa menaklukkan bek-bek kelas dunia. Aura pertandingan berubah total, membuat setiap laga timnas Indonesia bisa menarik perhatian. Kualifikasi ronde 4 Piala Dunia adalah fase yang jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Tim-tim besar Asia mulai turun dengan skuad terbaik mereka. Untuk Indonesia, kesempatan tampil di ronde ini sudah merupakan sejarah baru. Namun, dengan hadirnya pemain-pemain keturunan yang disiapkan, target pun naik, bukan hanya sekadar melangkah sejauh mungkin, tetapi juga membuka peluang nyata lolos ke Piala Dunia. Melawan Arab Saudi dan Irak, Indonesia akan membutuhkan ketajaman di lini depan. Haaland dengan fisik menjulang dan insting predatornya bisa menjadi senjata utama. Piru, dengan pergerakan cerdasnya, bisa melengkapi formasi serangan yang semakin variatif. Kombinasi keduanya dengan pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Tom Haye, hingga Jordi Amat akan menciptakan keseimbangan antara pengalaman Eropa dan semangat lokal. Tidak bisa dipungkiri, isu naturalisasi ini tidak lepas dari strategi besar Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Sejak awal, ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya puas dengan prestasi regional, tetapi harus naik level di Asia bahkan dunia. Program mendatangkan pemain keturunan adalah salah satu langkah konkret, namun tetap dipadukan dengan pengembangan pemain lokal agar keseimbangan tetap terjaga. Jika Haaland dan Piru benar-benar berseragam merah putih, maka langkah ini bisa disebut sebagai salah satu revolusi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena kualitas mereka, tetapi juga karena simbol bahwa sepak bola Indonesia mampu menarik nama besar dunia untuk ikut berjuang bersama Garuda. Publik sepak bola Indonesia tentu menyambut isu ini dengan antusias. Di media sosial, berbagai spekulasi, poster, dan bahkan desain jersey Haaland versi Indonesia sudah beredar. Suporter Garuda yang dikenal fanatik merasa optimis, bahwa peluang tampil di Piala Dunia kini bukan sekadar mimpi, melainkan target nyata. Namun di balik euforia, ada juga suara yang menekankan pentingnya keseimbangan. Naturalisasi harus tetap diiringi dengan pembinaan pemain muda lokal, agar timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada kekuatan dari luar. Generasi baru seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan tetap harus diberikan ruang berkembang agar identitas tim tetap kuat. Sosok Erling Haaland dan Joel Piru dengan label harga mencapai 900 miliar rupiah menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia tengah memasuki babak baru. Dari sekadar tim underdog Asia Tenggara, kini Garuda mulai menatap level Asia bahkan dunia dengan penuh percaya diri. Apakah mereka benar-benar akan tampil di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, semangat masyarakat Indonesia untuk melihat Garuda terbang semakin tinggi tak pernah padam. Dengan atau tanpa Haaland, dengan atau tanpa Piru, timnas Indonesia sudah menunjukkan bahwa mereka siap menantang siapapun di benua Asia. Jika akhirnya kedua pemain keturunan ini benar-benar berseragam merah putih, maka sejarah akan